Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanur Arif Wicaksono dari kelas D4 Teknik Informatika angkatan 2011-2019. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep sejarah sistem informasi geografis. Oke, yang pertama kita ngejelasin tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini pertama-tama kita bagi dulu jadi dua. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi itu dari sistem dan informasi. Sistem informasi sendiri, sistem adalah kayak suatu mekanisme gitu. Nah, terus informasi sendiri adalah sebuah data yang disampaikan. Jadi sistem informasi adalah suatu perubahan data menjadi informasi yang bisa diterima oleh pembaca. Nah, kemudian di sini ada geografis. Geografis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama geo itu apa? Bumi. Terus grafis. Grafis sendiri adalah gambar atau citra atau tampilan. Nah, jadi geografis ini bisa dibilang adalah gambaran suatu bumi. Nah, dalam geografis di sini maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau gambaran bumi, gimana sih bumi itu. Tapi di sini yang dijelasin tentang luarnya aja gitu, nggak sampai dalam-dalamnya, nggak inti kerak bumi, tapi cuma luarnya aja kayak tampilan entah gunung, laut dan pantai dan lain-lain. Jadi kesimpulannya sistem informasi sendiri sistem informasi geografi adalah sistem khusus yang digunakan untuk mengolah data atau informasi tentang bentuk bumi itu. Bisa aja tentang gambaran atau letak koordinat suatu tempat yang ada di bumi gitu. Nah, berhubung tadi bahasnya tentang letak atau koordinat. Nah, untuk mengukurnya di sini kita menggunakan diagram Cartesius atau bentuk spasial. Nah, dalam diagram Cartesius di sini ada dua. Yang pertama untuk mengukur atau melihat titik pada gambaran bumi bentuknya dua dimensi. Kalau dua dimensi di sini menggunakan yang X sama Y aja. Kenapa? Karena ya cuma bisa dilihat dari satu arah. Itu kan bedanya kalau dua dimensi dan tiga dimensi kan. Dua dimensi bisa dilihat satu arah doang tuh. Nah, kalau tiga dimensi bisa dilihat dari segala arah. Nah, jadi makanya di sini di dua dimensi ini kita makanya diagram Cartesius yang X dan Y saja. Tapi kalau tiga dimensi sini ada titik X, Y dan Z. Oke, lanjut aja langsung. Nah, di sini ada beberapa tokoh tentang sejarah geografis. Namun di tokoh-tokoh yang disebutkan di sini adalah gimana sih tokoh yang ngebuat peta gitu. Nah, yang pertama itu ada Claudius Ptolemy. Claudius Ptolemius ini berasal dari Yunani. Lebih tepatnya di bukan Yunani deh, provinsi Romawi. Pada tahun 100 sampai 168 sebelum Masehi. Salah ini, bukan Masehi. Sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini Claudius Ptolemius ini membuat sebuah peta. Namun pada ceritanya petanya tuh hilang. Kenapa hilang? Katanya sih kebakar karena terjadi serangan dari negara lain. Ya, akhirnya petanya tuh hilang yang dia buat itu. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu petanya teh kayak gimana. Terus nggak lama lagi disusul sama Eratosthenes. Sama ini daerahnya. Terus di sini ada Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti Al-Idrisi. Panjang banget namanya. Biasa dipanggil Al-Idrisi aja. Nah, orang ini berasal dari Barcelona, lebih tepatnya di Spanyol. Orang ini
eh, orang yang pertama kali menemukan globe. Nah, selanjutnya ada Willem Jens Bleuel. Orang ini juga sejarah orang penjelajah dari Belanda yang menjadi orang Eropa pertama yang melihat daratan Australia dan mendarat di sana. Diceritanya di sini pada tahun 166 Willem Jensen melakukan ekspedisi ke New Guinea. Waktu mereka mencapai di Great Barrier, mereka mengubah arah ke arah selatan dan akhirnya melihat suatu daratan baru. Karena penasaran mereka datang. Akhirnya dia sampai di Australia. Oke, lanjut aja. Nah, seperti yang kita tahu tadi, si Al-Idrisi menemukan globe pertama. Nah, sudah jelas kita tahu bahwa bentuk bumi itu bulat. Berhubung makanya tuh di kita tuh punya yang namanya peta atlas. Biasanya sih kalau buku mah atlas. Terus ada juga kan globe kalau kita mau lihat suatu miniatur atau gambaran bentuk bumi itu gimana sih. Nah, berhubung tadi kita ada ngebahas tentang tata letak, tentang letak atau koordinat bumi. Nah, di sini kan karena dia bentuknya bulat, kita menentukan titik-titiknya tuh menggunakan derajat gitu. Jadi keliling bumi ini 360 derajat ya. Ya siapa sih nggak tahu sih lingkaran derajatnya 360 gitu. Nah, di sini bisa dilihat, aduh sini nggak bisa ngeluarin kursor lagi buat ngejelasin. Nah, di sini yang seperti dijelaskan titik titik apa sih namanya, di utara ke selatan ini tepatnya ada di Greenland di UK ya, atau Inggris. Nah, kenapa di sana? Karena karena pada zaman dulu UK itu bukan menguasai sih, yang punya wilayahnya paling luas. Karena pada zaman dulu kan siapa yang kuat siapa yang menentukan gitu. Jadi mereka menentukan tempat dia itu atau Greenland itu sebagai titik 0,0 bumi. Nah, untuk yang lintang utara dan selatan ya. Nah, untuk kalau yang garis bujur dari bujur barat sampai bujur timur itu garisnya ngelewatin Kalimantan kan, negara kita kalau salah, sebagai garis Katulistiwa gitu. Nah, kalau yang garis bujur ini kan ini dah dari timur ke barat. Kalau yang utara ke selatan itu kan lintang. Kalau bujur teh disebutnya apa sih itu? Longitude. Longitude kalau yang utara selatan itu latitude. Kayaknya sekiranya sekian dari saya, itu aja yang bisa saya jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.